Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Suan Yue pun kembali menantang lantai 41 sampai 50. Dan kini kembali berhasil mencatatkan rekor penyelesaian di lantai 50 dengan waktu 3 menit 7 detik. Dengan menghancurkan rekor sebelumnya. Dengan muka capeknya, Suan Yue bisa bernapas lega karena akhirnya dirinya bisa merebut kembali papan peringkat. Kali ini Suan Yue yakin dirinya unggul 1 menit dari Jiang Cheng. Dan tidak mungkin Jiang Cheng bisa mengalahkannya sekarang. Sementara itu di lantai 50 lainnya, Nine pun sangat senang bisa bolak-balik di lantai ini karena monster ini mempunyai banyak kaki dan sangat menyenangkan untuk dimainkan. Jiang Cheng pun meminta Nine untuk berhenti bermain, segera selesaikan hal ini dan beri makan saudara-saudaranya. Namun Nine sendiri merasa bahwa dirinya tidak punya saudara. Nine sendiri saja sudah cukup. Jiang Cheng pun bertanya kepada Nine di manakah Nine mempelajari sikap seperti itu. Jiang Cheng pun meminta Nine untuk tenang. Walaupun Nine ada saudara kandung, Nine tetaplah bosnya. Jika Nine tidak menyukainya, maka ambil saja. Serta meminta Nine untuk memikirkan ini baik-baik. Nine kuat dan Nine bahkan sudah mempunyai banyak keturunan. Namun lagi-lagi, Nine memikirkan hal lain dan tersenyum saat memikirkan saudara kandung ini. Dirinya akan punya seseorang yang bisa dirinya jahili setiap saat. Dan dengan cepat, Nine mengalahkan bos di lantai 50 dan level 9 naik menjadi 37. Di sisi lain di luar tower, papan peringkat kini menampilkan posisi pertama di lantai 50 adalah Suan Yue dengan catatan waktu 3 menit 7 detik. Lalu jenius kedua dari kota sihir yang bernama Hua Yunfei menyebut bahwa Jiang Cheng telah kalah. Tempat pertama adalah milik dewi mereka Suan Yue. Jiang Cheng serangga pengganggu dari zona pertempuran Jiangnan. Hua Yunfei meminta Jiang Cheng pergi dan merangkak kembali ke Jiangnan. Mendengar hal ini, Luo Sandao meminta Yunfei untuk menutup mulutnya. Jiang Cheng hanya dengan santai menyelesaikan misi, bahkan tidak menganggap ini sebagai kompetisi. Mu Han Qiu pun membenarkan hal tersebut. Jiang Cheng hanya sedang bermain-main saja. Namun tak berselang lama, papan peringkat mengupdate statusnya, di mana Jiang Cheng berhasil menyelesaikan lantai 50 dengan catatan waktu 2 menit 58 detik. Yunfei pun sangat kaget melihat hal ini. Luo Sandao pun seketika menyebut bahwa ini seperti yang mereka katakan. Mu Han Qiu juga mengatakan bahwa ini belum mendekati potensi penuh dari Jiang Cheng. Menghancurkan Suan Yue hanyalah sebuah kebetulan. Sedangkan Suan Yue sendiri kembali dan kaget serta tidak percaya ini. Jiang Cheng kembali melewati catatan waktunya. Suan Yue pun tidak percaya ini dan akan kembali melakukannya lagi. Namun belum Suan Yue ingin mengkonsumsi pilnya, papan peringkat kembali update di mana Jiang Cheng lagi-lagi memecahkan rekornya sebanyak 3 kali hingga hasil akhir Jiang Cheng berhasil mencatatkan waktu 2 menit 47 detik. Hal ini membuat Suan Yue syok dan nampak frustasi hingga hanya bisa menangisi hal ini. Lalu di saat itu, seseorang tiba.
Dan ternyata itu adalah Ji Hongyin, yang merupakan ayah dari Ji Xuanyue. Hongyin pun bertanya siapa yang membuat putri kecil mereka menangis. Dirinya akan menghancurkan mereka. Xuanyue pun ingin menjelaskan bahwa ini semua karena Jiang Cheng. Hongyin pun menyebut bahwa Jiang Cheng keterlaluan dan meminta Xuanyue untuk tenang. Begitu Jiang Cheng keluar, maka dirinya akan memberi pelajaran. Saat Hongyin melihat daftar peringkat, Hongyin pun bertanya-tanya apakah benar-benar perlu untuk terus meningkatkan peringkat di papan peringkat hanya untuk melakukan peningkatan kelas tingkat kedua. Atau mungkin Jiang Cheng sedang menemukan pencarian tersembunyi di menara ini dan mengincar harta karun Jiuli. Namun Hongyin menyebut ini tidak mungkin. Harta karun Kaisar Dewi Jiuli terdiri dari 12 buah yang masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian. Keluarga Ji telah menyapu semua lantai selama bertahun-tahun dan hanya memiliki peta 4 potong harta karun. Tidak mungkin Jiang Cheng bisa mendapatkan satu bagian penuh dalam waktu sesingkat itu. Sedangkan di sisi lain, nyatanya Jiang Cheng berhasil mengumpulkan 12 fragmen dari peta harta karun dan saat ini sedang menggabungkannya. Menurut Jiang Cheng, demi menyelesaikan peta harta karun ini, orang-orang yang obsesif mau tidak mau menjalankannya berulang-ulang. Jadi, untuk mengumpulkan semuanya, seseorang harus menyelesaikan misi tersembunyi dengan batas waktu tertentu, tergantung pada tingkat kelasnya. Dan saat ini, penggabungan 12 fragmen menjadi peta harta karun pun berhasil. Notifikasi mengatakan bahwa ini adalah peta harta karun Kaisar Ilahi Jiuli tingkat mistikal. Dijelaskan, klan Jiuli adalah suku kuat dari zaman kuno, kemudian terpecah menjadi manusia dan memproklamirkan diri sebagai Jiuli. Pada puncaknya peringkat ke-53 di antara semua suku. Peta harta karun ini adalah salah satu dari 12 dan berisi The Jiuli Divine Weapon, Tiger Soul Blade. Mengungkapkan lokasi tersembunyi. Tidak ada batasan jumlah peserta, level, ataupun waktu. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Menurut Jiang Cheng, The Jiuli Divine Emperor Tiger Soul Blade sangat cocok dengan dirinya. Tapi karena peta berulang kali menekankan bahayanya, sebaiknya Jiang Cheng tidak terburu-buru untuk saat ini. Lagi pula dirinya juga sudah menanamkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kemajuan kelas tingkat kedua. Maka dari itu Jiang Cheng akan fokus ke situ lebih dulu. Lalu di saat itu Jiang Cheng kembali menerima notifikasi bahwa material yang dikumpulkan memenuhi syarat untuk kenaikan kelas dan memulai kenaikan kelasnya. Dan kembali Jiang Cheng berada di depan Tree of All Things dan notifikasi menyebut kemajuan kelas Divine Spirit Trainer telah berhasil. Dan status saat ini Jiang Cheng berada di kelas tingkat kedua dan Tree of All Things ditingkatkan menjadi Tree of Origin, meningkatkan jenis buah yaitu buah peluang. Jiang Cheng sendiri bertanya-tanya buah peluang itu buah apa. Namun Jiang Cheng melupakan hal ini lebih dulu dan akan mencari tahu setelah buahnya matang. Dan sekarang Jiang Cheng ingin mengekstrak ratus serangga lebih dulu. Dan proses ekstraksi pun dimulai. Dan tak berselang lama proses ekstraksi pun berhasil. Dan Jiang Cheng berhasil mendapatkan ratus serangga Crimson Armored Elephant Beetle level katastrofe. Crimson Armored Elephant Beetle tinggal di neraka abadi dan menyerap dendam, pembangkang, dan keinginan sisa-sisa dewa dan demon untuk memeliharanya. Punah sejak kehancuran neraka abadi selama bencana tak terbatas. Sifat reproduksi aseksual. Setiap 10 level, ratus serangga dapat menghasilkan keturunan. Sifat kedua, dengan setiap evolusi Jiang Cheng dapat mengambil kemampuan acak. Evolusi terjadi setiap 30 level. Menurut Jiang Cheng, deskripsinya menempatkannya pada level yang sama dengan Nine, tapi jauh lebih kecil, lebih terlihat abstrak dan tidak seindah Nine. Dan segera Jiang Cheng menggunakan Divine Evolution, dan seketika Crimson Armored Elephant Beetle memasuki mode human. Crimson Armored Elephant Beetle pun seketika memanggil Jiang Cheng dengan sebutan ayah. Jiang Cheng sendiri menilai bahwa ini sangat lumayan. Terlihat tenang dan dewasa daripada Nine. Dan mulai sekarang, Jiang Cheng akan memanggilnya dengan nama Xiao Jia. Namun Mimin memanggilnya dengan sebutan Ten.
Dalam pikiran Jian Cheng, dirinya tidak menyangka ratu serangga yang berevolusi itu adalah laki-laki. Tapi menurut Jian Cheng itu masuk akal. Reproduksi aseksual tidak memiliki gender. Dan bentuk setelah evolusi benar-benar acak. Dan status Ten saat ini menunjukkan tingkat ikatan 100. Jumlah keturunan masih 0. Bakat tidak dapat dihancurkan. Serangan kuat, berserk, kekuatan gajah, mandibular spear, demon wings, dan hellpornage. Hellpornage ini terkondensasi di dalam tubuh, mampu memurnikan segala bentuk esensi kehidupan, energi dunia, dan kekuatan matahari, bulan, dan bintang menjadi esensi kehidupan itu sendiri. Jiang Cheng menilai kemampuan Ten cukup mengesankan. Hellfornance ini sangat gila. Jika dirinya bisa mengekstrak kemampuan itu, dirinya tidak akan terkalahkan hanya dengan makan. Lalu Ten pun memberitahu Jiang Cheng jika Jiang Cheng membantunya menyelesaikan lompatan hidup pertamanya. Jiang Cheng tidak perlu menunggu hingga level 30. Dirinya akan segera bisa menggunakan kemampuan pertamanya. Lompatan kehidupan pertama hanya membutuhkan pengorbanan 10 tetes darah dewa dan demon. Jiang Cheng pun seketika menyebut nafsu makan Ten terlalu besar. Ten baru saja dilahirkan dan Ten sudah menginginkan hal-hal seperti itu. Jiang Cheng pun meminta Ten untuk pergi ke sarang serangga lebih dulu dan temui kakak perempuannya. Adapun darah dewa dan demon yang Ten inginkan, dirinya akan bertanya pada gurunya begitu dirinya keluar dari sini. Ten pun mengerti dan segera melaksanakan keinginan Jiang Cheng. Di sisi lain, Duan Xinghai mengajak Gu Kaitian untuk cepat berpindah ke menara surga di kota sihir sekarang juga. Gu Kaitian pun meminta Duan Xinghai untuk tenang. Itu hanya misi peningkatan kelas tingkat kedua. Duan Xinghai menyebut bahwa dirinya baru saja melihat Suan Yue menangis di siaran langsung. Hong Yin itu mungkin tidak peduli dengan hal-hal lain, tapi jika menyangkut soal putrinya, dia tidak akan segan-segan. Mendengar hal ini, Gu Kaitian pun segera mengajak Duan Xinghai untuk pergi. Kemudian berpindah ke depan gerbang menara surga. Orang-orang pun melihat bahwa Jiang Cheng keluar. Mereka pun menyebut bahwa pertunjukan ini akan sangat menghibur. Hong Yin pun melihat Jiang Cheng keluar dan meminta Suan Yue untuk memperhatikan dirinya, memberi pelajaran kepada Jiang Cheng. Jiang Cheng sendiri merasa aneh mengapa semua orang sedang menatap dirinya. Suan Yue sendiri mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Namun Hong Yin meminta Suan Yue untuk tidak khawatir. Dirinya sudah mengendalikan emosinya. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Gu Kaitian dan Duan Xinghai muncul serta memegang Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya-tanya mengapa gurunya dan Duan Xinghai ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Duan Xinghai mengatakan bahwa mereka harus pergi lebih dulu. Dirinya akan menjelaskannya di jalan. Namun di saat itu Hong Yin meminta Duan Xinghai untuk berhenti. Salah satu orang Jiangnan telah membuat putrinya menangis dan sekarang ingin lari. Hong Yin pun meminta Duan Xinghai menyerahkan sebidang tanah, 3 ruang bawah tanah besar di tingkat jurang naga. Semuanya harus diberikan ke kota sihir. Duan Xinghai pun memblokir serangan dari Hong Yin dan meminta Hong Yin memberi waktu istirahat. Dirinya akan memberitahu Hong Yin, di Jiangnan sudah menjadi lebih kuat sekarang. Peringkat jenius tahun ini, sepertinya kota sihir mungkin adalah pihak yang akan menyerahkan tanah kepada mereka. Hong Yin pun menyebut mereka berhasil kabur. Hong Yin pun meminta Suan Yue untuk menunggunya di sini. Dirinya akan pergi ke Jiangnan untuk mendapatkan keadilan buat Suan Yue. Bahkan jika mereka berlutut dan meminta maaf itu tidak cukup. Jiang Cheng harus menikah dengan keluarga Ji dan menanggung penghinaan siang dan malam. Suan Yue pun kaget dan bertanya omong kosong apa yang ayahnya katakan. Hong Yin pun menekankan selama itu membuat Suan Yue bahagia, dirinya akan melakukan apapun. Suan Yue meminta ayahnya untuk melupakan ini dan mengajaknya pulang. Dirinya sudah memikirkannya baik-baik. Meninggalkan nama Jiang Cheng di sini tidaklah buruk. Dirinya akan memotivasi dirinya untuk mempersiapkan peringkat jenius. Lalu saat mereka pulang ke rumahnya, nyatanya Jiang Cheng dan yang lainnya berada di rumah keluarga Ji. Hong Yin pun bertanya-tanya apakah ini adalah rumahnya. Mengapa mereka bertiga ada di sini? Gu Kaitian pun menyebut bahwa sebenarnya kunjungan ini dirinya ingin meminta sesuatu.
Dalam pikiran Jiang Cheng, untuk makanan pertama Ten, bahkan gurunya harus merendahkan dirinya untuk memohon atas namanya. Hong Yin pun menyebut karena Raja Pedang Surgawi yang bertanya. Hong Yin pun mempersilahkan Bu Kaitian untuk mengatakannya. Jika keluarga Ji dapat membantu, maka mereka akan melakukannya. Dalam pikiran Hong Yi, dirinya bisa bertengkar dengan Duan Xinghai, namun dengan Gu Kaitian dirinya harus menghormati reputasi Raja Pedang Surgawi. Bu Kaitian mengatakan bahwa ini berkaitan dengan misi kemajuan kelas muridnya yang membutuhkan darah dewa dan demon 10 tetes. Dan itu hanya keluarga Ji yang memilikinya. Duan Xinghai mengatakan bahwa masalah di antara mereka hanya masalah orang dewasa, tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Jiang Cheng sangat membutuhkan ini untuk pencariannya. Tidak ada jalan lain. Tentu saja sebagai gantinya, Jiang Nan bersedia menukarkan Dragon Abyss dengan Hong Yin. Namun Dragon Abyss menurut Hong Yin itu bukan apa-apa. Bahkan setetes darah dewa dan demon pun tidak layak untuk ditukar. 10 tetes darah dewa dan demon ini merugikan mereka demi wajah Raja Pedang Surgawi. Namun ada satu syarat. Jiang Cheng harus menikah dengan keluarga Ji dan menikahi Suan Yue. Suan Yue yang malu pun mengatakan bahwa ayahnya mengutarakan omong kosong lagi. Hong Ye pun meminta Suan Yue memikirkannya lagi. Dengan Jiang Cheng di sisinya, bukankah akan lebih memotivasi Suan Yue lagi? Melihat wajahnya setiap hari akan memberi Suan Yue dorongan tanpa akhir untuk tumbuh lebih kuat dan melindungi kota sihir. Duan Xinghai pun menyebut Hong Yi sebagai Raja Licik yang pemalas dan bertanya apakah Hong Yi ingin dirinya memberitahu Mu Henian dan Tang Wangchuan tentang kondisi ini. Mereka akan mengetahui apakah mereka akan mengeroyok Hong Yi. Gu Kaitian juga meminta Hong Yi untuk memilih kata-kata dengan hati-hati. Hong Yi pun tertawa mendengar hal ini. Meskipun dia tidak menikah dengan keluarganya, menjadi mertua terlebih dahulu bukanlah ide yang buruk. Suan Yue pun kesal dengan ayahnya karena benar-benar datang ke sini untuk membicarakan pernikahannya. Suan Yue pun tidak setuju dengan hal ini. Jika seseorang menikah itu adalah ayahnya, bukan dirinya. Hong Ye pun mengatakan bahwa perasaan bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Anak muda zaman sekarang bukankah sangat tren menikah terlebih dahulu baru kemudian jatuh cinta. Suan Yue pun sudah tidak tahan lagi dengan hal ini dan memilih untuk pergi dan menyebut bahwa dirinya tidak ingin membuang waktunya untuk membicarakan hal ini dan meminta ayahnya untuk menghentikan ini. Lalu Hong Yin mengatakan bahwa Jiang Cheng bisa tinggal di rumah mereka beberapa hari lebih dulu dan melihat bagaimana kelanjutannya. Jika tidak berhasil, maka mereka bisa melupakan semuanya. Jiang Cheng pun mengerti dan menyerahkan semua pengaturannya kepada Hong Yin. Dalam pikiran Jiang Cheng, Suan Yue juga tidak menyukai dirinya. Jadi tinggal di sini beberapa hari tidak akan ada masalah. Dan sebaiknya dirinya memberikan wajah pada Hong Yin dan segera mendapatkan Divine Demon Blood. Menurut Jiang Cheng, Divine Demon Blood mempunyai kekuatan yang luar biasa. Meminumnya membuat orang biasa langsung mencapai kekuatan tingkat raja. Tentu saja biayanya meledak berkeping-keping dan benar-benar melenyapkan jiwanya. Darah itu mengandung kemauan yang sangat berbahaya dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Dan dirinya harus berterima kasih kepada Ji Hong Yin. Dan segera Jiang Cheng meminta Ten untuk keluar. Saat keluar, Ten pun nampak lesu. Dan Jiang Cheng pun seketika bertanya mengapa Ten nampak begitu sedih. Ten pun mengatakan bahwa Nine tidak menyukainya dan ingin mengusir dirinya dari sarangnya. Jiang Cheng pun kembali bertanya apakah Nine memukul Ten. Ten pun menyebut bahwa Nine tidak melakukannya. Selain itu dirinya tidak akan pernah melawan serangga betina. Jiang Cheng pun menyebut bahwa Ten bertindak seperti Ten bisa menang jika Ten mencobanya. Ten pun membenarkan perkataan Jiang Cheng, dirinya tidak akan bisa mengalahkan Nine jika dirinya pergi tanpa ribut-ribut. Dalam pikiran Jiang Cheng, logika itu masuk akal. Tapi mengapa sikap Ten terasa tidak enak? Ten seharusnya menjadi makhluk menakutkan dari neraka abadi, kenapa Ten begitu lembut? Namun Jiang Cheng tidak ingin terlalu memikirkan masalah ini. Anak-anak harus mengatasi masalah mereka sendiri. Lalu Jiang Cheng pun segera mengajak Ten untuk makan. 10 tetes darah pun kini sudah disiapkan dan Ten mulai menghirupnya. Seketika notifikasi menyebut bahwa transisi tingkat kehidupan Red Armored Beetle selesai dan sekarang memulai ekstraksi kemampuan.
Melihat hal ini, Jiang Cheng merasa bahwa ini saatnya mempertaruhkan karakter seseorang lagi, dan Jiang Cheng berharap akan mendapatkan kemampuan Hellfurnace. Dan nyatanya Jiang Cheng malah mendapatkan Divine Elephant Suppression Body tingkat rare. Ini merupakan kemampuan tipe konstitusi khusus. Menurut Jiang Cheng, Divine Elephant Suppression Body pada dasarnya adalah versi yang ditingkatkan dari Hellfurnace. Kekuatan fisik ini sangat gila. Jika Jiang Cheng dapat menelurkan 2 generasi lagi dalam beberapa hari ke depan, dirinya mungkin akan bertanding dengan Jiang Wushuang. Yang lebih baik lagi adalah Ten ini bisa menyatu ke dalam tubuhnya secara instan untuk meningkatkan kekuatan dirinya. Dan Ten tidak perlu lagi bertengkar dengan Nine demi sarangnya. Ini rencana yang sempurna. Lalu Ten pun bilang bahwa dirinya lapar dan bertanya bisakah dirinya mendapatkan daging Divine Demon. Jiang Cheng pun bertanya-tanya mengapa Ten tiba-tiba berbicara seperti itu. Ten tidak melakukan ini sebelumnya. Ten pun menyebut bahwa dirinya mempelajarinya dari Nen. Dirinya ingin Nine menerimanya. Kemudian di tempat lain, Ancient God Cult, Jiangnan Temple. Seseorang pun bertanya apakah ada kabar dari Arbiter. Lalu seseorang melapor kepada kursi ketujuh. Jiang Chen dari zona perang Jiangnan telah menguasai Heavenly Blade, dan dia mengembangkannya menjadi 4 gerakan. Yang terakhir disebut The Way. Mungkin ini berada di Divine Ability level. Selain itu, beberapa detail tentang Jiangnan dan Xiao Yuanshao sengaja ditutup-tutupi. Bahkan pencarian jiwa pun tidak menghasilkan apa-apa. Dan mereka yang mencoba terbunuh oleh serangan balasan. Orang itu pun mengatakan bahwa itu mungkin hasil karya seorang pemimpi. Rahasia seperti itu tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut, serta sesuaikan peringkat pemburu jenius The Great Xia. Pertahankan 3 teratas dan tidak merubahnya, dan tempatkan Jiang Cheng di urutan keempat, dan naikkan lagi level bounty pada keempat individu ini. Siapapun yang membunuh salah satu dari mereka akan menerima berkah dewa kuno, dan langsung naik ke level bintang 6. Sejak kursi kedua, ketiga, dan kelima dibunuh oleh Ji Lingqiu, kultus dewa kuno mereka sudah terlalu lama tidak aktif atas karunia dewa kuno yang tidak meninggalkan mereka dan bahkan mengirimkan wahyu ilahi. Saatnya mereka mulai melakukan sesuatu untuk dewa kuno. Kemudian orang itu pun berpindah ke ruangan lain dan memberi salam kepada Spider Emperor. Dirinya adalah kursi ketujuh dari pemuja dewa kuno. Dirinya datang untuk membicarakan aliansi dengannya. Spider Emperor pun menyebut bahwa dirinya tidak percaya manusia. Kursi ketujuh pun mengatakan bahwa itu tidak benar. Sebenarnya, meskipun mereka memiliki tubuh manusia yang kotor, jiwa mereka sudah menjadi milik dewa kuno. Spider Emperor boleh memanggil mereka sebagai Rasul Dewa Kuno. Faksi Spider Emperor berada di peringkat 100 teratas dalam Abyssal Rage. Kursi ketujuh yakin Spider Emperor sudah menerima arahan untuk berkolaborasi dengan mereka. Lagi pula, tujuan mereka sama. Spider Emperor pun menyebut bahwa dirinya tidak peduli dengan omong kosongnya dan meminta kursi ketujuh untuk menyatakan tujuannya. Kursi ketujuh menyebut bahwa Jiangnan rentan. Dirinya ingin mengundang Spider Emperor untuk melepaskan gelombang besar di kota Chutiang, Tianan selama kompetisi peringkat jenius The Great Xia. Mereka akan menggunakan kehancuran ini sebagai pengorbanan untuk memanggil dewa kuno. Pada saat itu Spider Emperor bisa mengumandangkan namanya yang berharga. Kemudian di hari berikutnya, Suan Yue pun mengetuk pintu kamar Jiang Cheng dan bertanya apakah Jiang Cheng sudah bangun. Saat membuka pintu, Jiang Cheng segera mengajak Suan Yue pergi. Suan Yue pun seketika kaget dan malu serta bertanya pergi kemanakah. Jiang Cheng pun bertanya, jika ini bukan kencan, maka apakah mereka akan ke kamar Suan Yue? Bukankah ini bergerak terlalu cepat? Suan Yue pun meminta Jiang Cheng untuk pergi. Suan Yue pun mengajak Jiang Cheng untuk mengikuti dirinya. Ayahnya sedang merencanakan sesuatu. Kemudian di Ji Clan Training Ground, Jiang Cheng pun kini menemui Hong Yin. Jiang Cheng pun menilai gelar raja yang tidak melakukan apa-apa ini benar-benar sesuai dengan namanya, berbaring di pagi hari. Hong Yin pun memberitahu Jiang Cheng bahwa orang-orang ini semua adalah talenta papan atas dari zona perang kota sihir. Dalam beberapa hari, mereka akan menjadi lawan Jiang Cheng. Dan yang memimpin kelompok itu adalah Hua Yunfei, satu-satunya dengan kelas tersembunyi, Heroic Spirit God Worshipper.
Dan di saat Hong Yin ingin menjelaskan kemampuannya, Hua Yunpei pun bertanya apakah Hong Yin bersungguh-sungguh memberitahu lawannya. Suan Yue juga menegur ayahnya dan bertanya mengapa ayahnya mengungkapkan rahasia mereka kepada musuh. Hong Yin pun meminta maaf karena dirinya baru bangun sehingga dirinya terbawa suasana. Jiang Cheng sendiri menilai bahwa raja yang tak melakukan apa-apa ini benar-benar tidak memperlakukan dirinya seperti orang luar. Meskipun dengan poin E-nya, dirinya tidak memerlukan arahannya. Hong Yin menyebut bahwa dalam 8 hari, pemeringkatan jenius The Great Xia akan berlangsung untuk membantu mereka semua naik ke level berikutnya. Dirinya telah memutuskan untuk membuka Nine Li Divine Treasure untuk pelatihan mereka. Suan Yue pun bertanya apakah ayahnya benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Dan Nine Li Divine Treasure merupakan salah satu alam rahasia The Great Xia. Jiang Cheng pun merasa heran, memanggilnya ke sini hanya untuk mengumumkan ini. Jiang Cheng pun bertanya apakah ini umpan untuk mengikat dirinya agar bergabung dengan klannya. Hong Yi menyebut bahwa perbendaharaan yang Jiang Cheng tuju adalah perbendaharaan Nine Li Divine yang ketiga milik klan mereka. Perbendaharaan ini ada di dalam mayat dewa kuno setinggi 10.000 kaki. Setelah masuk, Jiang Cheng akan menjelajahi tubuhnya. Meskipun 80% sudah dieksplorasi, namun tetap saja sangat berbahaya. Terutama, bagian kepalanya tidak boleh didekatin. Jika tidak, kematian pasti terjadi. Dan kembali Ten mengatakan bahwa dirinya lapar dan mayat dewa kuno ini terdengar lezat menurut Ten. Jiang Cheng pun menyebut pertama, menggunakan suara bayi tidak cocok dengan wajah pokor Ten. Dan Jiang Cheng meminta Ten berhenti melakukan itu. Kedua, apakah dirinya mengajak Ten atau tidak tergantung pada istilah apa yang ditawarkan oleh Hong Yi. Kemudian Hong Yi pun meminta semua orang mengikutinya. Dan Hong Yi pun seketika menegur Jiang Cheng yang berdiri membeku di sana. Dan bertanya apakah Jiang Cheng tidak ingin ikut. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya sangat ingin ikut. Dalam pikiran Jiang Cheng, Hong Yi bahkan tidak mengajukan tuntutan apapun. Dengan ini, Ten bisa makan kali ini. Lalu Yun Fei pun bertanya mengapa Jiang Cheng yang merupakan orang luar diizinkan masuk ke perbendaharaan. Hong Yi pun menyebut bahwa Jiang Cheng memang orang luar sekarang. Tapi siapa yang tahu, dia mungkin menjadi keluarga suatu hari nanti. Begitu Jiang Cheng berada di dalam perbendaharaan, pastikan untuk melindungi Suan Yue. Jiang Cheng harus saling mendukung jika ingin melangkah lebih jauh dan melihat lebih banyak dunia. Jiang Cheng pun hanya terdiam mendengarnya, sedangkan Suan Yue meminta ayahnya untuk diam. Karena siapa yang melindungi siapa yang bahkan belum dirinya putuskan. Lalu seorang biksu yang nampak berdiri di depan sebuah monumen mengatakan bahwa tempat ini berbahaya dan meminta mereka semua untuk segera pergi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.